Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para penonton setia, dan juga para netizen, subscriber daripada Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, di alam nyata maupun di alam gaib. Semuanya semoga mendapat kewilujengan, keberkahan, dan juga mendapat manfaat daripada tontonan konten-konten daripada Padepokan Gaul, dan juga para netizen yang sudah tersebar di Nusantara yang setia menyimak dan juga mensupport daripada Padepokan Gaul sendiri. Semoga saja nantinya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti amalnya seperti yang diamalkan di sini. Dan juga para penonton yang setia membeli daripada produk-produk Al-Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjaini Nirwana, yang sudah tersebar di seluruh Nusantara. Yang di Nusantara sendiri akan kita sapa, yang di Jawa, yang di Sumatera, yang di Kalimantan, yang di Sulawesi, yang di Papua, dan juga semuanya di Nusantara tanpa ada yang tertinggal semua. Semoga saja kabarnya baik-baik saja, dan juga semoga semua mendapatkan manfaatnya secara maksimal dan juga secara nyata. Dan juga para penonton yang di luar negeri yang sering menonton, menyimak, bahkan juga sering membeli produk-produk Al-Husaini yang sudah didoakan oleh beliau Sang Hyang Nurjaini Nirwana, semoga saja nantinya semuanya dilancarkan segala urusannya, dan juga semua masalahnya diselesaikan oleh Allah dengan cara yang tidak disangka-sangka. Dan juga para penonton setia dari luar negeri yang di Hong Kong, Sumatera, Taiwan, Thailand, Malaysia, Singapura, Dubai, Brunei Darussalam, dan juga yang di Jerman, semuanya tak lupa kita sapa. Semoga saja nantinya para penonton yang di sana bisa juga mengikuti amalnya seperti yang di sini, dan juga semuanya tetap keadaan baik begitu. Alhamdulillah para pemirsa, kali ini kami dari Padepokan Gaul akan membuat salah satu konten yang tidak asing di telinga kita. Salah satunya ya, kali ini kita akan membuat salah satu konten, yaitu dari situs pariwisata di Nusantara yang ada di Kota Grobogan, yang bernama Bledukuwu. Bledukuwu sendiri itu kan salah satu tempat wisata yang mempunyai keistimewaan yang unik, yaitu sebuah lumpur yang hampir sama sebenarnya dengan tempat di mana lumpur Lapindo berada. Tetapi di Bledukuwu ini ada yang agak menarik, yaitu di sana itu ada letusan dari lumpur itu sendiri hingga sampai ke atas, pemirsa. Seperti biasa, kali ini kita akan menarik salah satu goib yang bisa hadir dan juga bisa bercerita tentang hal ihwal Bledukuwu dan juga lainnya semuanya, pemirsa. Kali ini kami di sini masih ditemani mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah sehat. Baik. Alhamdulillah. Semoga tetap baik-baik saja. Amin. Dan juga semakin istiqomah ya Mas Hamid. Cukup begitu saja pemirsa. Semoga dari kami yang di sini diberi kelancaran dari awal acara hingga akhir acara nanti semuanya. Mohon doanya semuanya. Sudah siap Mas? Monggo menghadap ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya minta saat ini otomatis tambah kuat, yang masuk otomatis menyesuaikan semuanya, dan juga yang masuk otomatis yang asli. Apabila penyusup atau pembohong atau yang menyerupai, otomatis langsung tubuhnya terpotong-potong, meledak, terlempar ke neraka jahanam, dan tidak bisa masuk ke jasad mediator ini. Dan juga yang masuk otomatis menyesuaikan daripada jasad ini, baik dari ukuran, gaya bicara, gaya bahasa, dan juga semuanya
perilakunya juga semuanya menyesuaikan jasad ini semuanya. Sama air. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir dan juga bercerita tentang hal ihwal bleduku, tolong hadir ke sini. Allah, darahnya mengecil, bersih tanpa racun masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Mas, mohon maaf sebelumnya. Maksud hati kami yang di sini tadi memanggil salah satu gaib yang diizinkan untuk hadir dan juga bisa bercerita tentang hal ihwal bleduku. Kok Anda yang hadir dan juga Anda sudah mengucapkan salam? Ya, alhamdulillah. Insya Allah saya bisa memberitahu apa yang kamu maksudkan. Oh begitu. Sebentar ya Mas, sebelum kita lanjut bicara, izinkan saya untuk memproteksi diri Anda. Ya. Jika ada penyusup, otomatis nanti tubuh Anda langsung terpotong-potong. Paham? Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Mohon maaf saya mengganggu waktunya, Mas. Ya, tidak apa-apa, tidak mengganggu sama sekali. Justru saya senang bisa kepanggil, bisa ngobrol-ngobrol. Kita cukup kami sih. Alhamdulillah. Anda juga ternyata rindu juga ya? Ya, alhamdulillah. Ya Mas, sebelum kita ngobrol panjang lebar, Anda sendiri ini dari golongan apa, Mas? Sebut saja jin. Golongan jin. Oh ya, dari golongan jin. Terus ini, Anda punya nama apa tidak? Kalau boleh disebutkan namanya, tolong disebutkan ya, biar nanti kita akrab, supaya saya bisa memanggil namanya dengan jelas begitu. Panggil saja Mbah Aji. Mbah Aji. Oh iya, siap Mbah Haji. Terus ini Mbah Haji, sebelum kita ngobrol ke inti permasalahan dari bleduku sendiri dan juga ihwal dari bleduku, saya itu ingin mengenal lebih dalam tentang diri Mbah Haji sendiri, boleh ya? Alhamdulillah. Mbah Haji dari golongan jin. Dan juga kalau boleh tahu Mbah Haji, berapa umurnya kalau di dunia manusia maupun di dunia gaib? Kalau untuk di dunia gaib, umur saya sudah berumur sekitar 7.000 tahun. 7.000 tahun. Oh begitu Mbak Haji. Berarti kalau boleh saya perjelas lagi, Mbak Haji itu sudah ada sejak bleduku diciptakan, kalau begitu. Ya. Oh begitu. Dan juga di saat zaman itu Mbak Haji itu hidup di zaman siapa Mbak? Kalau kami mengetahuinya, boleh lebih keras sedikit? Kerajaan Mataram, yang pada waktu itu rajanya bernama Raja Dewata Cangkar. Oh, Anda hidup di zaman itu. Iya Mbak Haji. Terus ini ya, Anda tadi kan bilang umur di dunia gaib itu 7.000 tahun. Kalau di dunia manusia berarti belum ada lebih dari 3.000 tahun begitu, atau berapa tahun? Ya, sekitar itu. Oh iya maaf Mbak Haji, saya sampai lupa ini mau menyuguhi makanan atau minuman. Mbak Haji itu ingin apa di sini? Terserah sampean lah. Begitu Mbak. Ya sudah,
yang disukai oleh Mbah Haji, kopi maupun rokok ataupun makanan atau minuman lainnya, lengkap semuanya hadir di sini. Allah sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, semuanya komplit ini Mbah Haji. Alhamdulillah, terima kasih. Ya maaf Mbah Haji, saya telat menyebutkan ini ya. Iya, tidak apa-apa. Monggo Mbah, Saya sambil izin dinikmati ya. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana rasanya Mbah Haji? Alhamdulillah. Nikmat ya. Oh iya Mbah Haji, kita sambil ngobrol, ada sambil merokok dan juga sambil minum kopi, tidak apa-apa Mbah. Ya, Begini Mbak yang ingin saya tanyakan. Tadi kan saya memanggil salah satu goib yang diizinkan untuk hadir ke sini. ya. Lah kok Anda yang hadir? Dan yang ingin saya tanyakan, Mbak Haji itu salah satu penguasa atau apa di Bledukuwu itu sendiri? Kalau boleh diperjelas lagi. Saya salah satu penguasa di Bledukuwu itu sendiri. Gitu. Ya Alhamdulillah Mbak Haji, beginilah keadaan dari Padepokan Gaul ya Mbak. Apabila ada kekurangannya ya mohon maaf. Tidak apa-apa. Terus ini Mbak Haji, ngomong-ngomong tentang Bledukuwu. Sebenarnya dari segi manusia ini saya ingin bahas dulu ya. Dari segi manusia, dari sisi keilmuan manusia, sebenarnya Mbak, Bledukuwu kan banyak dari golongan manusia yang sangat pintar, yang sudah meneliti lah banyak. Itu kan sebenarnya dari dasar bumi ada sebuah magma yang menyebabkan panas hingga tanah yang di atas magma itu berubah menjadi lumpur dan juga menimbulkan suatu ledakan dari lumpur itu sendiri ke atas bumi. Itu dari segi manusianya. Kalau dari sisi gaibnya, Bledukuwu sendiri itu seperti apa Mbah hal ihwalnya kalau boleh saya tahu? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sejarah dari Bledukuwu itu sendiri, itu karena ulah dari anak saya sendiri yang bernama Joko Linglung. Pada saat itu pada zaman kerajaan Mataram, sejarah awalnya saya sendiri sama Mbah Haji bertarung mati-matian dengan yang namanya Raja Dewata Cengkar. Dari pertengkaran itu raja yang bernama Dewata Cengkar terkalahkan sama saya. Dan setelah itu Dewata Cengkar sendiri pergi dari kerajaan yang bernama Pedang Kamolan pada saat itu. Untuk Dewata Cengkar sendiri kabur ke arah pantai selatan yang berhubungan langsung ke Samudra Hindia. Dari situlah pertengkaran yang sangat hebat. Saya bersama Dewata Cengkar itu sendiri datanglah seorang yang mengaku-ngaku sebagai anak saya, datang sebagai sesosok naga. Dari situlah raja dari Dewata Cengkar itu sendiri mengetahuinya bahwa anak saya yang bernama Joko Linglung itu menyerupai naga itu. Pada waktu itu saya masih belum percaya bahwa naga yang mengaku-ngaku sebagai anak saya itu sebagai yang bernama Joko Linglung itu sendiri. Saya memberikan isyarat
pada Joko Linglung itu sendiri ingin membuktikan bahwa dia benar-benar anak saya. Setelah itu, setelah Joko Linglung datang kepada saya yang mengaku sebagai anak saya, setelah itu saya beri tugas untuk menyelesaikan peperangan saya yang belum tuntas sama Raja Dewata Cengkar itu sendiri. Dari situ Joko Linglung saya kasih tugas untuk menyelesaikan peperangan yang masih tertunda dengan saya. Dan alhamdulillah Joko Linglung menyetujuinya. Dan setelah menyetujui dari syarat yang saya tentukan itu, Joko Linglung itu sendiri langsung mengemban tugas yang saya berikan untuk melawan dari raja yang bernama Dewata Cengkar. Peperangan itu terjadi di Laut Selatan yang berhubung sama Samudra Hindia langsung. Dari peperangan itu, Joko Linglung yang dulu datang sebagai seekor naga tidak melewati udara, tidak melewati di atas bumi, tapi melewati di bawah bumi. Dari situlah jejak-jejak dari Joko Linglung itu yang langsung terhubung ke cincin api yang di Indonesia itu. Dari situlah saat Joko Linglung sudah menyelesaikan tugasnya melawan raja yang bernama Dewata Cengkar itu sendiri, dia kembali dan pada saat itu dia keluar dari bumi, dan pada saat itulah tercetuslah yang kamu sebut tadi. Tidak hanya Bedukuwu itu sendiri, tapi Joko Linglung itu sendiri meninggalkan jejak yang di timur dari kota ini sendiri, maupun di Bedukuwu, maupun yang di sana api abadi yang di Jawa Tengah itu sendiri. Apa tujuan Joko Linglung membuat dari sejarah tercetuslah yang di timur sana, di Bedukuwu maupun yang di Jawa Tengah yang api abadi itu, semata-mata supaya untuk menunjukkan masyarakat yang masih hidup sampai sekarang, untuk menjadikan sejarah bahwa dulu ada raja yang bertengkar habis-habisan. Dari situlah setelah tugas yang diemban Joko Linglung selesai, saya baru percaya bahwa dia adalah benar-benar anak saya. Begitu toh Mbak ceritanya Mbak Haji. Sebentar Mbak ya, saya flashback sedikit tadi yang Anda ceritakan ya. Berarti sambil minum sambil merokok lagi. Berarti kalau boleh saya perjelas lagi, kalau dari hal ihwalnya, Bedukuwu itu tercipta daripada sebuah pertengkaran ataupun pertempuran yang sangat hebat, maha dahsyat dari seorang raja yang bernama saat itu Dewata Cengkar, dan juga dari seorang kesatria yang bernama Joko Linglung. Begitu ya Mbak? Nah, dan hasil dari pertempuran itu ternyata dimenangkan oleh seorang kesatria yang bernama Joko Linglung. Untuk pertengkaran itu sendiri, belum ada yang menang maupun belum ada yang kalah. Oh, begitu. Belum ada yang menang maupun ada yang kalah. Iya. Terus ini Mbak, yang ingin saya perjelas lagi, berarti dari hasil pertempuran itu dari Joko Linglung sendiri kan tadi Anda mengatakan beliau sang Joko Linglung itu menggunakan kekuatannya itu melewati dasar bumi. Ya benar. Karena beliau itu seorang naga
Dan naga itu mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, yaitu dari panas api ya. Ya, Dan dari api itulah tercipta sebuah lumpur begitu. kenapa tercipta lumpur itu sendiri? Bagaimana? Karena yang dilewati dari anak saya sendiri, Joko Linglung itu sendiri, itu adalah jalur dari cincin api yang di Nusantara ini. Oh, subhanallah. Berarti sebentar Mbah ya, kalau boleh saya perjelas lagi, yang di kota Grobogan dan juga di kota timur sana itu cincin api yang menyambung daripada cincin-cincin api yang ada di pegunungan di Nusantara ini. Ya, benar sekali. Oh, begitu toh Dan Mbah. sampai sekarang, Mm-mm, kenapa dari kejadian itu, mm-mm, contohnya dari Beduk Kowo itu sendiri, mm-mm, maupun yang di timur sana, mm-mm. tidak berhenti dari semburan-semburan dari lumpur itu sendiri, karena di bawah bumi sendiri ada barang-barang yang berharga untuk Nusantara ini sendiri nantinya. Alhamdulillah. Dan barang-barang itu sendiri mutlak hanya milik beliau Sang Hyang Cahya Nirwana. Alhamdulillah. Kalau memang nanti kebenaran dari yang Anda katakan itu kan ya semua pasti sudah daripada izin dan juga kehendak Allah Mbak Haji. Ya. Gitu. Terus ini Mbak Haji yang ingin saya tanyakan kembali. Dulu dari seorang Joko Linglung sendiri itu memang mempunyai wujud seperti apa sih sebelum beliau menjadi seekor naga? Kalau untuk Joko Linglung sendiri, Mm-mm. itu aslinya adalah manusia Oh, manusia. seperti kalian ini. Ya, Tapi dari keilmuan dan dari kelakuan-kelakuan dia sendiri, Allah langsung mengubah dirinya bisa berwujud menjadi seekor naga itu sendiri. Oh, begitu. Berarti kalau bisa perjelas dari keilmuan-keilmuan manusia yang mengamalkan itu pasti nanti berdampak begitu ya. Ya, Oh ya Mbak Haji, mohon maaf ya. Ini soalnya saya siarkan kepada golongan manusia dan juga nanti kan insya Allah ditonton daripada golongan manusia dan juga insya Allah dari golongan manusia yang memang mengetahui bisalah meminimalisir yang dulu sering mengamalkan keilmuan ya supaya nanti ditinggalkan kalau memang tidak bermanfaat dan menimbulkan madorot begitu Mbak Haji. ya, semoga saja orang-orang di sekitar sini maupun di Nusantara bertaubat secara benar seperti kalian-kalian di sini. Amin. Terus ini Mbak Haji yang ingin saya tanyakan lagi. Kok bisa dulu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Prabu atau Raja Dewata Cengkar dan juga dari pasukan kesatria yang dinahkodai oleh Raden Joko Linglung itu awal mulanya itu ada peristiwa hal seperti apa kok bisa menimbulkan pertempuran yang sangat hebat? Pada saat itu raja yang bernama Dewata Cengkar itu sendiri dulu kehidupannya memang hitam dari warga-warganya sendiri dimakmurkan lah. Tapi dari sisi lain dia serakah dengan kekuasaannya itu. Oh, gitu. Dan dari situ saya yang diutus sama kerajaan saya disuruh untuk memerangi dari Raja Dewata Cengkar itu sendiri. Oh, gitu. Oh iya, ternyata begitu toh Mbak Haji. Di zaman itu beliau itu menggunakan kekuasaan, baratnya tidak mempunyai keadilan begitu ya. Semuanya serba menggunakan kekuasaannya dia dengan sewenang-wenangnya begitu. Ya, Dan Anda sendiri dari golongan kesatria maupun
anak Anda sendiri yang bernama Joko Linglung itu turun tangan untuk memberantas sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seorang raja. Begitu ya Mbak Haji. Kalau memang saya salah, tolong disalahkan. Tapi kalau memang ada dari yang perlu dikoreksi, tolong dikoreksi ya Mbak Haji. Begitu. Terus ini Mbak Haji yang agak menarik. Anda tadi saat masuk ke sini tuh sudah mengucapkan salam. Salam sendiri kan itu sebagai tanda seorang muslim saat bertemu muslim lainnya, begitu. Ngomong-ngomong, ya, Anda Islam itu di zaman siapa dan siapa sih yang mengislamkan Anda, Mbah? Kalau untuk saya sendiri, untuk keislaman saya sendiri, Iya. saya langsung dipanggil beliau Sang Hyang Cahya Nirwana bersamaan dengan raja-raja di dunia. Tidak hanya saya, tapi sahabat saya yang bernama Raja Dewata Cengkar juga. Oh, alhamdulillah. Dan beliau sekarang Raja Dewata Cengkar pun alhamdulillah sudah Islam, begitu. Alhamdulillah. Dan beliau Raja Dewata Cengkar juga sekarang sudah tidak sewenang-wenang seperti dahulu kala semasa hidupnya. Alhamdulillah, sekarang beliau sama pasukan-pasukannya, saya bersama anak saya maupun dari pasukan-pasukan saya sendiri, alhamdulillah sudah berjuang di koridor beliau Sang Hyang Cahya Nirwana. Alhamdulillah. Semoga Mbak Haji nanti semakin istiqomah, begitu ya Mbak Haji. Alhamdulillah. Terus ini Mbak Haji yang ingin saya tanyakan. Karena alhamdulillah Sang Raja Dewata Cengkar sudah Islam. Dulu saat kehidupan dahulu yang diizinkan untuk diceritakan, monggo diceritakan, yang tidak jangan diceritakan ya. Ya, memangnya hal seperti apa sih Mbak Haji yang mempengaruhi dari seorang Raja Dewata Cengkar hingga membuat Raja Dewata Cengkar itu ya tidak mempunyai keadilan dan juga sewenang-wenang terhadap kekuasaan di masa itu? Apakah ada dari golongan gaib yang mendompleng dari Raja Dewata Cengkar sendiri atau bagaimana Mbak Haji kalau boleh diceritakan? jelas ada. Karena dahulu kala Raja Dewata Cengkar itu sendiri dari segi keilmuannya itu sangat tinggi. Dari segi keilmuan apapun sudah dia kuasai. Dari situ ada persyaratan untuk Raja Dewata Cengkar itu sendiri untuk menyempurnakan lah dari keilmuannya itu sendiri, yaitu untuk memakan daging manusia itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Dari situlah Dewata Cengkar kan menjadi sesosok manusia yang sudah dikuasai dengan energi hitam. Dari situ saya diutus untuk memerangi dari Raja Dewata Cengkar itu sendiri. Begitu. Berarti saya perjelas sedikit ya. Di waktu itu Raja Dewata Cengkar dikuasai golongan hitam yang disebut golongan manusia, sekarang itu golongan iblis, begitu ya, golongan gaibnya. Berarti ini Mbak Haji yang ingin saya perjelas sebagai golongan manusia ya Mbak. Jika seorang manusia didominasi ataupun dikuasai dari golongan gaib yang Anda sebutkan tadi, dari golongan iblis, berarti yang keluar dari manusia itu semuanya buruk ya? Begitu Mbak Haji? Ya, benar sekali. Ternyata begitu Mbak Haji. Terus ini Mbak Haji yang ingin saya tanyakan sedikit lagi. Ngomong-ngomong soal keilmuan, memangnya dari keilmuannya dari Raja Dewata Cengkar terdahulu, kok bisa dari golongan hitam yang membantu Mbak Haji? Kalau Mbak Haji tahu dan boleh diizinkan untuk diceritakan, monggo. Kalau tidak apa-apa. Tidak perlu saya sebutkan. Oh begitu Mbak Haji, tidak apa-apa.
Terus ini Mbak Haji, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan. Kenapa Mbak Haji, beleduku yang di golongan manusia terkenal dengan beleduk, yaitu dengan semburan lumpur itu masih aktif sampai sekarang dan tidak padam-padam? Apa sih yang membuat kekuatan beledukku itu hingga menyemburkan kekuatannya sangat tinggi dan juga aktif sampai sekarang, Mbak? Kalau untuk itu sendiri, itu memang langsung sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Supaya apa? Kok beduku sampai sekarang masih aktif menyemburkan dari lumpur itu sendiri? Seperti yang sudah saya jelaskan yang di awal tadi, bahwa di dalam tanah itu sendiri ada harta yang sangat berharga. Makanya dari itu semua, untuk menjaga sampai harta itu bisa jatuh di tangan yang tepat maupun waktu yang tepat, dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuat dari tempat itu masih menyemburkan lumpur itu sendiri. Oh, begitu Mbak Haji. Iya, memang ada tadi. Kalau untuk lanjut, letusan-letusan dari lumpur itu sendiri, ada kalanya lah untuk membersihkan dari iblis-iblis yang dari luar maupun dari manusia-manusia itu sendiri, supaya benda berharga yang di dalam bawah tanah itu masih terjaga utuh sampai sekarang. Oh iya, itu memang seperti itu. Dan Anda sudah mengatakan semua terjadi itu sudah kehendak dan juga atas izin Allah. Itu ya Mbak Haji. Terus ini Mbak Haji, satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kembali. Sambil ngopi lagi Mbak Haji, nggak apa-apa. Ngomong-ngomong Mbak Haji, dari Beledukuwu maupun yang ada di timur sana, apakah ada sangkut pautnya dengan sosok kelak di akhir zaman nanti, Mbah? Kalau diizinkan dan juga boleh diceritakan. Ya, benar sekali. Oh. Karena dari Beledukuwu itu sendiri maupun yang di timur sana, jalur dari cincin api itu masih menyambung. Dan dari situlah harga yang berharga kelak untuk masa depan dari Nusantara ini sendiri. Terus berarti jika seorang manusia yang Anda sebutkan yang diamanati oleh Allah untuk dititipi harta oleh Allah, sudah sudah waktunya. Ya, sudah waktunya. Nanti berarti Beledukuwu itu apakah ada sesuatu hal yang lain, yaitu bisa berhenti apa bagaimana, Mbak? Benar begitu. Kalau sudah waktunya beliau muncul dari pasukan-pasukan saya, akan membawa harta yang berharga itu, akan menyerahkan langsung beliau. Oh, begitu. Ya, Mbak Haji, terima kasih banyak atas waktunya. Anda sudah mau hadir ke sini dan diizinkan untuk bercerita panjang lebar. Terus ini Mbak Haji, satu hal lagi. Ngomong-ngomong, Anda tadi kan membahas soal keilmuan. Apakah Anda mempunyai pesan bagi golongan manusia sekarang tentang sebuah keilmuan, Mbak Haji, supaya nanti manusia yang menyimak bisa mendapatkan manfaatnya, Mbak Haji, begitu? Ya, saran saya kepada manusia zaman sekarang, tidak usahlah menganggap keilmuan yang kalian miliki itu karena dari diri kalian sendiri. Kalian belum tahu apa yang membantu dari keilmuan kalian itu. Baiknya
saran saya bertaubat secara benar, karena zaman-zaman sekarang sudah waktunya zaman-zaman akhir. Oh, begitu Mbah Haji. Sudah Mbah, itu saja. Dan untuk kalian-kalian yang sudah ikut dengan jalur beliau Sang Nirwana, istiqomahkan saja amalia yang kalian miliki sesuai dengan tingkatan kalian masing-masing. Sudah Mbah. Alhamdulillah. Ya kalau memang sudah cukup dari panjenengan, terima kasih banyak kami yang di sini atas informasinya maupun atas pesan-pesannya begitu. Dan jika Anda ataupun panjenengan ingin melanjutkan tugasnya lagi, monggo kami persilahkan untuk melanjutkan tugasnya lagi begitu Mbah. Ya, Dan terima kasih Anda sudah kangen dengan padepokan gaul seperti ini adanya dan tempatnya. Mohon maaf kami jika memiliki kekurangan atas menyambutnya atau apapun dari tutur kata kami yang kurang berkenan juga Mbah. ya, Itu. tidak apa-apa. Selebihnya itulah yang bisa saya sampaikan sedikit. Selebihnya untuk kejadian-kejadian yang akan datang di Beduk Tuwu maupun yang di timur, itu ditunggu saja. Iya. Terima kasih banyak atas informasinya. Monggo kalau panjenengan ingin melanjutkan tugasnya lagi. Sekian dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keras Mas. Iya. Keras Mas. Alhamdulillah para pemirsa, begitulah adanya proses kali ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Semoga para penonton yang menyimak mendapatkan sedikit manfaat yang bisa diambil dan juga dijadikan pembelajaran. Dan apabila dari kami yang di sini mempunyai banyak kekurangan, kesalahan, dan juga kurang berkenan di hati para penonton, semuanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada kebenaran, kebaikan, itu yang hakiki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.